Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk eh, pembahasan mata kuliah Web Programming 3 pada pertemuan pertama ya. Dimana di Web Programming 3 ini kita menggunakan framework Laravel. Oke, untuk Web Programming 3 itu kita akan membuat sebuah web front end ya. Jadi pada pertemuan mata kuliah programming 3 ini, nah kita akan mendevelop sebuah website front end. Jadi mana website ini yang akan kita buat ini adalah website berupa website e-commerce ya. Karena sebelumnya di web programming 2 itu kita sudah membuat tampilan untuk admin dari web front end yang akan kita buat sekarang. Jadi nanti isi data yang sudah diisi oleh admin pada pemrograman web 2 nanti itu akan ditampilkan di tampilan front end yang ada di web programming 3. Nah, bahan-bahannya yang harus disiapkan itu sudah saya bantu di-upload di link ya, di link yang sudah nanti akan saya tampilkan atau saya tambahkan di deskripsi video kurang lebih. Nah, seperti ini Google Drive-nya. Isi Google Drive-nya itu nanti di dalamnya itu sudah saya upload database-nya, database yang digunakan. Nah, ini database ini adalah database yang sudah dibuat di web programming 2. Kemudian ada template template e-commerce ya, template web yang akan nanti kita gunakan. Kemudian yang ketiga ini adalah project dari web programming 2 yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita download dulu bahan yang kita gunakan ini untuk web 3. Nah, setelah kita download, nah ini bahannya ada 3 file. Yang pertama itu database-nya, kemudian yang kedua itu template, dan yang ketiga itu adalah project web programming 2, toko online ya namanya. Nah, yang pertama kita buka, yang pertama kita ekstrak adalah project dari toko online-nya dulu ya. Toko online untuk yang web 2. Nah, ini saya ekstrak dulu. Oke, setelah kita sudah ekstrak isinya, nah ini isi dari project web 2 dengan nama folder toko online, yang di dalamnya itu adalah isi dari komponen Laravel-nya. Nah, kemudian folder toko online ini, project web 2 ini saya copy, kemudian saya pindahkan, saya tempatkan di directory C ya. Saya pindahkan di directory C. Pada directory C ini kemudian saya buat folder baru ya. Saya buat folder baru. Saya beri nama Laravel _web 3. Baru nanti kita paste project Laravel 2 yang tadi sudah kita copy. Baik, setelah kita sudah copy paste project yang dari web 2, nah seperti ini. Nah, kemudian kita baru buka project ini menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, ini sudah saya buka Visual Studio Code-nya. Ini saya rubah dulu ya temanya supaya lebih kelihatan jelas. Nah, baru kita open file, open folder. Kita cari tadi Laravel web 3. Nah, ini dia toko online, select folder. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk
project web 2-nya. Nah, pastikan juga Laragon kalian sudah di start ya, seperti ini. Nah, setelah kita sudah membuka aplikasi toko online yang web 2, kita cek dulu nih untuk bagian database. Adanya di bagian INV. Ya. Nah, di bagian INV ini ada yang namanya db_database. Nah, nama database yang digunakan adalah db_toko online 3. Nah, ini saya ganti menjadi db_toko online web 3. Nah, baru nanti kita buat database baru dengan menggunakan db toko online 3 ini ya, toko online _web 3 ini. Nah, berarti kita buka dulu localhost php myadmin. Kita masuk. Nah, di sini kita langsung buat dulu basis data atau database yang baru dengan nama db toko online _web 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita import datanya atau database-nya, tabel-tabelnya ya, dengan file yang tadi sudah kita download di bahan untuk web 3. Nah, ini database-nya, db_toko online final web 2. Nah, ini kita import. Cara importnya, dipilih dulu database-nya, kemudian pilih menu import, kemudian pilih choose file. Nah, ini kita pilih file yang tadi yang merupakan bahan dari web 3. Nah, ini baru kita import. Di bagian bawah ada tombol import. Nah, setelah sukses untuk diimport, kita lihat di struktur. Nah, di sini sudah terbentuk tabel-tabelnya dari tabel yang sudah dibuat di web programming 2. Nah, baru setelah ini kita coba jalankan projectnya yang tadi sudah kita copy ya. Ini saya close dulu. Nah, kita jalankan lewat terminal ya. Kita coba jalankan PHP Artisan Serve ya. Nah, seperti ini tampilannya sudah muncul. Tampilan dari login backend ya yang kita sudah buat di web 2. Nah, untuk email dan passwordnya bisa kita cek. Emailnya dulu ya. Emailnya itu kita bisa cek di bagian tabel user yang ada di db toko online web 3 tadi. Nah, kita ambil yang pertama nih, emailnya admin@gmail.com. Nah, untuk password itu kita bisa lihat di projectnya. Kita lihat di bagian database seeder ya. Nah, pilih database, kemudian seeder. Nah, pilih database seeder. Oke, di sini. Nah, yang kita gunakan passwordnya adalah ini. Ya, password. Nah, ini karena kalau di database itu kan sudah di enkripsi ya passwordnya, jadi tidak bisa terlihat. Nah, ini kita copy, kemudian kita login ya menggunakan password ini. Nah, seperti ini adalah tampilan dari project yang sudah kita buat di web programming 2. Nah, ada user, data produk, kategori, kemudian ada data produk. Nah, tapi di sini laporannya ini bermasalah ya. Nggak masalah. Jadi untuk laporan karena kita tidak gunakan di web programming 3, jadi tidak perlu tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dihiraukan. Jadi kita fokus yang penting dia bisa mengisi data produknya atau sudah ada data produknya di sini. Jadi nanti yang akan muncul di tampilan
web front end-nya, yaitu data produk yang sudah diisi di halaman backend ini ya. Nah, seperti ini. Baik. Selanjutnya baru kita masuk ke masuk ke modulnya ya. Kita masuk ke modul di poin 1. Nah, di poin 1 ini kita akan memindahkan template e-shop ya di dalam project toko online tadi yang sudah kita copy dari web 2, kemudian kita tempatkan di dalam folder public, kemudian di dalam folder front end. Nah, baru kita masukkan template e-shopnya ya. Berarti saya buka, nah ini template e-shopnya, ini kita ekstrak dulu. Nah, ini kita buka, di dalamnya itu ada beberapa file ya, sama ada 2 folder. Nah, yang kita pindahkan adalah yang ini, folder e-shop. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke dalam toko online projectnya, kemudian di public. Nah, kemudian di sini kita buat folder baru, namanya adalah front end. Ya, kita buat folder baru namanya front end. Nah, seperti ini. Nah, baru kita paste e-shop tadi. Nah, seperti ini. Kalau kita buka template dari e-shop ini, nah kita double klik nih indeksnya, nanti muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini template e-shopnya. Nah, nanti kita akan modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita buat ya di web front end-nya. Oke. Nah, setelah kita sudah copy template e-shopnya, kemudian kita copy juga komponen folder yang ada di dalam template e-shop tadi. Kita pindahkan ke depan, ke bagian front end-nya, jadi sejajar dengan e-shopnya ya. Folder-folder yang di copy itu ada CSS, ada font, ada IMG, dan ada JS. Nah, jadi posisinya nanti seperti ini. Nah, nanti posisinya seperti ini. Semuanya ada di bagian front end ya, di dalam front end. Ada CSS, ada e-shop, ada font, ada IMG, ada JS. Nah, berarti ini kita copy aja. Nah, ini saya ambil dari e-shopnya itu sendiri ya, yang tadi kita sudah pindahkan ke front end. Nah, kita pindahkan ke depan berarti. Nah, ini saya copy. Nah, saya copy, kemudian saya pindahkan ke front end-nya, ke depannya. Nah, seperti ini. Nah, sama kan seperti yang sudah ada di modul. Nah, berarti sudah ada e-shop, CSS, font, IMG, dan JS. Nah, setelah itu, nah kita akan memodifikasi atau membuat sebuah view ya, sebuah view dengan nama app.blade.php. Nah, kita buat dulu di dalam resource, kemudian view. Nah, kemudian kita buat folder baru namanya v_layout. Nah, berarti kita buka di projectnya. Nah, kita buka resource. Nah, ini resource, kemudian view. Nah, di dalam view ini kita buat sebuah folder baru dengan nama v_layouts. Nah, seperti ini. Ya, kita buat folder baru dengan nama v_layouts. Baru kita buat file dengan nama app.blade.php.
Nah, di dalam file layouts baru kita buat new file. Nah, kita buat app.blade.php. Nah, untuk mengisi codingnya itu sudah disediakan di sini ya, di dalam bahan web 3 di dalam template eShop ya, di dalam template eShop. Sekali lagi, untuk coding dari app.blade-nya ini sudah disediakan di dalam template eShop. Nah, di dalamnya, nah ini sudah ada app.blade. Jadi ini kita buka dulu. Nah, ini sudah coding yang disesuaikan ya untuk project web 3. Nah, berarti ini tinggal kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita close saja yang tadi dari template. Oke. Setelah app.blade ini sudah kita buat ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membuka beranda controller ya, beranda controller. Berarti kita buka di bagian controller. Controller itu adanya di app, http, kemudian ini controller. Nah, ini ada beranda controller. Nah, ini perintahnya adalah kita akan membuat function index di dalam beranda controller. Nah, function indexnya itu isi codingnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita kalau kalian menggunakan project yang tadi sudah saya kasih, itu di dalamnya, di dalam beranda controllernya itu sudah ada function indexnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi di dalam function index itu dia akan menampilkan data produk dengan status 1 di database-nya, di table produknya. Ya, kita coba buka table produk. Nah, kita buka produk. Nah, ini. Nah, nanti kita akan menampilkan data dari table produk dengan statusnya itu 1. Nah, seperti ini, 1. Kalau statusnya 0 seperti ini berarti dia tidak akan ditampilkan. Nah, nanti diurutkannya berdasarkan update add. Update add itu berarti yang ini. Nah, urutkannya itu dia secara descending ya. Descending itu berarti urutkannya itu dari yang paling akhir tanggalnya ke yang paling baru. Berarti yang posisi paling atas itu yang paling terakhir di input. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah view baru ya, view baru di dalam folder v_beranda. Karena kan di sini di beta return view dalam kurung v beranda titik index. Nah, berarti kalau seperti ini di Laravel ya, kita akan membuat dulu foldernya, baru kemudian index titik blade titik php. Nah, berarti kita buat foldernya di dalam view, kemudian buat folder baru ya di view, klik kanan new folder. Nah, kita kasih nama v_beranda. Nah, seperti ini. Baru di dalamnya kita buat file baru dengan nama index.blade.php. Nah, isi codingnya itu seperti yang ada di modul. Nah, ini ya isi coding untuk index.blade.php yang berada di dalam v_beranda. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini. Nah, saya rapikan dulu. Nah, seperti ini.
Selanjutnya, setelah kita sudah membuat indeks .blade.php, nah kita akan men-setting root kemudian web.php sehingga nanti pada saat projectnya dibuka di browser, nanti yang pertama kali muncul ketika kita mengakses PHP Artisan Serve-nya. Nah, ini ketika kita enter, dia munculnya adalah tampilan dari front end-nya ya. Template front end yang tadi sudah kita buat. Ya, bukan tampilan login backend seperti ini. Nah, caranya kita buka berarti bagian web.php yang ada di root. Nah, ya, kita buka root. Nah, ini root, kemudian cari web.php. Nah, secara default ketika kita mengakses halaman webnya menggunakan IP-nya yang sampai 8000, ketika saya enter maka dia akan mengarahkan secara default itu berarti yang ini ya. Nah, mengarahkan dia ke backend .login. Nah, dia akan mengarahkan ke backend .login. Nah, ini kita ubah defaultnya itu nanti dia akan, nah ini redirectnya itu ke beranda. Nah, ini kita copy. Nah, ini saya nonaktifkan dulu. Nah, kita tambahkan redirectnya yang aktif adalah redirect ke beranda. Nah, setelah kita buat redirectnya seperti ini, kita tambahkan berarti ininya. Beranda itu mengarahnya kemana sih? Nah, ini kita copy. Ya, kita copy yang ini ya. Kita copy, ini saya tempatkan di sini. Di bawah dari root get-nya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti dengan name beranda yang ada di sini, dia akan mengarah ke beranda controller ya, beranda controller dengan pemanggilan fungsinya atau kelasnya adalah kelas index. Ya, berarti nanti dia akan mengarahkan ke ini beranda controller. Nah, kemudian functionnya adalah index. Nah, seperti ini. Nah, baru kita coba ya. Kita coba langsung di browsernya. Nah, seperti ini saya enter. Nah, langsung muncul tampilan dari template e-shop-nya. Nah, berarti berhasil ya. Kita munculkan tampilan template e-shop-nya yang awal ya. Nah, setelah itu, nah ini tampilannya ya. Sama seperti yang ada di modul. Nah, setelah itu kita sesuaikan bannernya. Banner itu yang ada di bagian depan webnya. Nah, yang ini, slide ini ya. Nah, ini kita ubah dengan banner yang sudah disiapkan di bahan web 3 tadi. Nah, caranya, nah banner ini ya, kita balik lagi ke template e-shop tadi ya. Di template e-shop tadi kan ada banner. Nah, di dalamnya ini ada foto. Nah, ini foto yang akan kita tampilkan di slide yang di awal tampilan web tadi ya, front end tadi. Nah, ini berarti kita copy, kemudian kita pindahkan ke front end ini tadi. Nah, kita paste di sini. Nah, lalu di bagian codingnya kita buka di tampilan app.blade.php yang ada di layout tadi ya. Nah, ini app.blade. Kita cari seperti yang ada di modul, yang di coding modul ya. Nah, kita lihat di sini, kita cari, nah ini
kita cari yang ada komentar banner seperti ini. Nah, ini kita copy aja. Kemudian di sini saya cari menggunakan Ctrl F ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, yang akan kita ganti adalah pemanggilan aset yang ada di sini. Nah, pemanggilan aset yang ada di sini kita sesuaikan dengan penempatan banner yang sudah kita copy di front end ini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, berarti kita lihat di sini front end sudah betul. Selanjutnya IMG. Nah, IMG ini kita ubah. Harusnya kita ganti menjadi banner. Nah, ini kan namanya banner. Berarti IMG yang ada di sini kita ubah jadi banner. Yang di bawah juga sama. Ini kita ganti jadi banner. Nah, ini juga kita ganti jadi banner. Nah, kemudian file JPG-nya ini kita rubah juga sesuai dengan yang ada di dalam bannernya. Nah, ini namanya kan IMG slide 01, 02, dan 03. Berarti ini kita ganti. Nah, ini JPG-nya nggak usah dihapus ya. Nah, seperti ini. IMG slide 01, kemudian ini IMG slide 02. Oh, kebalik ya. Ini yang paling atas IMG slide 01, ini 02. Dan yang terakhir 03. Nah, ini. Nah, kita coba lihat lagi ya tampilan webnya apakah sudah berubah. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah ya sesuai dengan gambar dari banner yang sudah kita pindahkan tadi. Nah, ini. Nah, kemudian kita rubah bagian kata-katanya ini ya. Ada back sale up to 50% diskon. Nah, ini kita rubah kata-katanya. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Nah, ini yang pertama jajanan tradisional. Berarti ini kita ketik jajanan tradisional, kemudian khas makanan Indonesia. Khas makanan Indonesia. Nah, kalau shop now itu berarti pesan sekarang. Nah, kemudian yang kedua itu khas makanan Indonesia. Nah, ini khas makanan Indonesia. Kemudian jajanan tradisional. Up to-nya kita ganti jadi jajanan tradisional. Shop now-nya berarti pesan sekarang. Nah, yang banner yang terakhir itu kita ganti khas makanan Indonesia. Berarti ini khas makanan Indonesia. Shop now berarti kita ganti jadi pesan sekarang. Oke. Nah, baru kita cek lagi di tampilan webnya ya, apakah sudah berubah. Ini kita refresh. Nah, baik, sudah berubah ya, jajanan tradisional khas makanan Indonesia, pesan sekarang. Nah, ini juga sama sudah berubah. Juga sudah sama berubah ya. Nah, berarti sudah sesuai dengan yang ada di modul. Oke, itu aja mungkin ya, untuk materi pertemuan 1 web programming 3. Sekian video kali ini. Terima kasih.